Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang Al-Quran dan ekonomi. Dan dengan beranggotakan Syifa Oktaviana dan saya sendiri Nadia Nurmala. Pendahuluan. Manusia adalah makhluk hidup yang telah diberi keistimewaan oleh Allah berupa kemampuan akal, budi, dan daya pikir guna mengolah dan mengelola alam raya ini untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia berjuang dan berusaha untuk mendapatkan aneka barang dan jasa. Upaya itulah yang disebut kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ini melahirkan berbagai macam hubungan yang bersifat subjektif, sebab masing-masing berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai konsekuensinya untuk meminimalisir terjadinya berbagai benturan kepentingan dalam kegiatan ekonomi yang berdampak terjadinya kekacauan karena ada tata aturan hukum dalam masyarakat. Karena itu, sebagai sebuah sistem ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari supra-sistemnya, yaitu ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini juga merupakan salah satu bagian dari ilmu agama Islam. Dan yang kedua, prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam Al-Quran. Konsep tamlik, kepemilikan. Salah satu prinsip dasar ilmu Islam adalah keyakinan bahwa setiap tingkah laku muslim adalah cerminan dan manifestasi ibadah kepada Allah dengan pengelolaan sebagaimana dalam Quran Al-Mulk ayat ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Yang artinya, menurut Abu Al-Su'ud, ayat di atas menjelaskan bahwa manusia boleh atau berhak mengelola kekayaan yang diamanahkan kepadanya. Allah sangat memberi kemudahan bagi siapa saja yang hendak mengelolanya. Sehubungan dengan ayat ini, Al-Murtubi mengatakan bahwa perintah yang terdapat pada kata pa di dalam ayat mengandung perintah ibadah boleh. 3. Asas-asas kepemilikan harta. Salah satu titik terpenting sistem ekonomi Islam adalah pengakuan terhadap adanya hak milik pribadi. Hak milik harta dibolehkan selama digunakan dalam batas-batas kedudukan manusia sebagai khalifah Allah. Ungkapan ini cukup beralasan karena adanya prinsip dalam Al-Quran bahwa Allah adalah pemilik yang hakiki. Al-Quran juga telah memberi tuntutan kepada manusia untuk mendapatkan harta, yakni melalui kerja dan usaha yang baik dan halal, tidak dengan yang batil. Perhatikan misalnya Quran Surat Al-Nisa ke-29 adalah Ya ayyuhalladzina amanu la taquluna amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang artinya, menurut Al-Maraghi, kata takulun, makan, harus dimaknai secara luas dengan mengambil semua bentuknya, sebab frekuensi pemanfaatan harta benda lebih banyak pada sasaran untuk dimakan dan harta yang dimakan mesti halal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Syifa. Yang keempat yaitu konsep keseimbangan dalam sistem ekonomi. Konsep ini akan mengantar manusia kepada sebuah keyakinan bahwa segala sesuatu diciptakan Allah dalam keadaan seimbang dan serasi. Menurut Quraisy Shihab, prinsip ini menuntut manusia untuk hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, masyarakat, bahkan dengan alam seluruhnya. Tujuan prinsip ini adalah mencegah segala bentuk monopoli dan pemusatan ekonomi pada suatu individu atau kelompok tertentu. Karena itu, Al-Quran dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 menolak dengan tegas kekayaan yang hanya berkisar pada orang-orang tertentu. Untuk yang kelima yaitu penutup. Setelah menelusuri berbagai ayat yang terkait dengan tema pokok beserta penjelasannya, maka
dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik harta yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, Al-Quran juga memberi pengakuan terhadap hak milik pribadi dengan segala keterbatasannya. Untuk yang kedua, yaitu hukum asal. Hukum asal mencari harta adalah ibhah atau boleh, selama dijalankan dengan usaha-usaha yang baik dan halal. Yang ketiga yaitu dalam kedudukan manusia sebagai mustakmir, ia wajib mengolah dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Alam adalah harta kekayaan yang produktif yang tidak dibenarkan untuk ditelantarkan. Yang terakhir, yang keempat, salah satu prinsip dasar ekonomi Islam adalah asas keseimbangan. Asas ini bermuara kepada sikap hidup sederhana, tidak berlebihan, dan tidak terlalu kikir. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.